Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Ramadan yang kedua, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan qiyamul Ramadan maupun amalan-amalan sunnah lainnya. Karena berjuta-juta umat manusia yang hari ini berada di alam barzah, berada di alam kubur, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia untuk beribadah walaupun hanya sedetik saja. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Kami melihat ya Allah, kami mendengar ya Allah, maka kembalikanlah kami ke dunia ya Allah walaupun hanya sesaat saja. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Oleh karena itu, bagi kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa kita harus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, yauma yafirrul mar'u min ahi, akan terjadi suatu saat nanti saudara-saudara kita akan meninggalkan kita. Wa ummihi wa abih, ibu kita, ayah kita akan meninggalkan kita. Wa sahibatihi wa bani, sahabat-sahabat yang kita banggakan, anak-anak yang kita sanjung, mereka semua akan meninggalkan kita. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma izin saknu yukni. Pada hari itu mereka sibuk untuk mempertanggungjawabkan amal mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu hanya ada satu manusia yang mampu menolong kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada yaumil mahsyar nanti kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, tausiah singkat kita adalah sikap seorang mukmin ketika mendapat nikmat dan musibah. Nikmat dan musibah adalah dua ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai seorang mukmin, namun sebagai seorang muslim, bagaimana sikap kita dalam menghadapi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan juga musibah yang Allah berikan kepada kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman lam yaskur ala ni'ami," barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, "faman lam yasbir alal bala'i," barang siapa yang tidak sabar atas cobaanku, "fahruj min tahtas sama," maka keluarlah dari langit. "Fatlub robban siwaya," maka carilah Tuhan selain aku. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa bagi seorang mukmin yang ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dia tidak bersyukur, maka Allah menantang orang-orang seperti ini untuk keluar dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga
dengan seorang mukmin yang ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak bersabar. Juga Allah tantang agar keluar dari langit Allah Subhanahu wa taala dan mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur. Kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bercermin dengan umat-umat terdahulu. Kita lihat bagaimana Fir'aun Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala berikan tahta. Namun Fir'aun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Fir'aun sendiri mengaku sebagai Tuhan. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah melalui perantara Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kita juga bisa melihat Qarun, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kelebihan harta. Dalam sebuah riwayat, kunci gudang hartanya Qarun itu harus diangkut oleh 70 orang. Namun Qarun ketika diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, dia tidak mau berzakat. Akhirnya apa? Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya di buminya Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita ini seharusnya kita bisa mengambil pelajaran bagaimana orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, Allah binasakan, Allah bumi hanguskan dari buminya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sikap seorang mukmin ketika dia mendapat musibah, bencana atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pada hakikatnya, ujian, cobaan, musibah adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada hambanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, perumpamaan seorang mukmin tidak ubah seperti tanaman, angin akan selalu menerpanya, ia akan selalu mendapat cobaan. Artinya apa? Seorang mukmin itu tidak terlepas dari ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Artinya, setiap bencana yang terjadi di bumi ini terhadap diri kita, semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada dirinya,
maka dia diberikan cobaan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, karena itu sikap seorang mukmin ketika mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dia harus bersyukur. Ketika mendapat ujian atau cobaan, dia harus bersabar. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang yang bersyukur ketika mendapat kenikmatan, dan kita mampu menjadi orang yang sabar ketika mendapat ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.